Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat, saya Ujang Supratman dari SDN Tambak Sumur 3, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan yakni membuat keyakinan kelas serta mendiseminasikan budaya positif kepada rekan guru. Tahapan yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas, pertama, berdiskusi bersama murid mengenai aturan kelas. Kedua, mengubah aturan kelas menjadi kalimat positif. Ketiga, mencarikan nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Kelima, mendesain suatu keyakinan kelas. Keenam, menandatangani dan memasang keyakinan kelas di kelas. Ketujuh, menjalankan keyakinan kelas dan meninjau dari waktu ke waktu. Berikut adalah dokumentasi berupa video yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Bapak ingin sekarang kita berdiskusi, ya. Jadi menurut kalian, hal apa-apa saja yang baik, kalian coba pikirkan peraturan yang ada di sekolah kita, di kelas kita, jangan di sekolah ya, di kelas. Berarti di kelas, lingkungan sini aja. Menurut kalian peraturannya apa aja? Satu orang satu. Contoh, tidak boleh menyontek. Kayak yang kemarin ya. Ya di situ. Satu orang satu. Ya dinamakan atasnya ya. Nanti tempel di sini ya. Tempel di sini. Oh, jadinya. Ya. Silakan tempel. Boleh buang sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, tapi oke. Rajin bersih-bersih. Ajak ya? Oke, berarti rajin bersih-bersih kelas harus bersih. Berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Oke, berarti poin ini kita menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mengejek teman. Berarti gimana harus gimana kalau tidak mengejek? Harus menghargai dan menghormati. Buanglah sampah pada tempatnya nilai apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan kelas nilai apa? Menjaga kebersihan kelas berarti nilai Kalau pakaian yang rapi harus gimana? Perilakunya. Pakai apel, pakai nasi, pakai sepatu ya. Pakai sepatu. Menjaga kebersihan kelas. Nanti gimana kalau menjaga kebersihan kelas? Nggak boleh coret-coret meja, nggak boleh coret-coret dinding, kursi. Berdoa dengan hikmat dan serius. Nah, awas nih, sangat berdoa itu adalah sangat yang baik untuk kita meminta kepada Allah. Saat belajar, kita kan ada doa belajar. Kita meminta Allah dikasih kepahaman yang lebih, ditambah rezeki untuk lebih pemahaman. Oke, sekarang Bapak akan mengecek dari kelompok 2. Kelompok 2 yang bawa gunting lipat. Ini semua ya. Bawa nggak semua? Bawa? Oke. Yang bawa Reja di kantong. Yang bawa lipat. Kasih
Krisna udah selesai yang itu? Udah selesai? Sirian Mbak dihabiskan. Nyari sih terus sepatu. Sok tadi tempelnya di mana, Sok? Oke, sekarang kita penandatanganan kesepakat. Ini adalah penandatanganan kesepakatan. Kita tempel di sini. Bapak dulu ya. Ulangan Bapak. Oke. Kalian pilih tempat yang kalian suka, oke? Bapak di sini. Oh, silakan tempel di sini. Pilih tempat kalian. Silakan. Sementara diseminasi mengenai budaya positif saya lakukan kepada rekan guru di SD saya yakni SDN Tambak Sumur 3 dan rekan guru di SD tetangga yakni SDN Sabajaya 1. Adapun tahapan kegiatan diseminasi yang saya lakukan, pertama pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Di isi saya menjelaskan mengenai inti konsep mengenai budaya positif. Lalu saya juga memberikan pengalaman-pengalaman dalam membuat keyakinan kelas serta melakukan segitiga restitusi. Berikut dokumentasi video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya mendiseminasikan apa yang saya dapat di Guru Penggerak. Dan terima kasih kepada guru-guru di SDN Sabajaya 1 yang sudah berpartisipasi mengikuti diseminasi ini. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa pada hari ini saya akan mendiseminasikan mengenai menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Bapak berdoa akan saya pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ini alur kegiatannya. Di pembukaan kurang lebih 15 menit ya. Terus nanti inti 60 menit. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Dan di penutup yaitu 15 menit. Nah, ini kesepakatan kegiatan pada hari ini. Saya harap Ibu dan Bapak bisa memahaminya dan menerapkannya. Yang pertama, menghargai ketika teman berbicara. Ketika teman berbicara kita menghargainya. Kedua, terbuka dalam berpendapat. Jadi saya minta Ibu dan Bapak silakan bila ada pertanyaan namun pada sesi pertanyaan. Dan kelima, mengikuti kegiatan dengan rasa senang dan gembira. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk memulai materi pada hari ini. Yang pertama, menurut Ibu dan Bapak, apa itu budaya positif? Terus yang kedua, menurut Ibu dan Bapak, apakah lingkungan di sekolah tempat belajar sekarang sudah menciptakan budaya positif? Ada yang bisa berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Pak, menurut pengalaman saya, kalau budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh pendidik di kelasnya
untuk membentuk karakteristik siswa yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian apakah lingkungan sedang menciptakan budaya positif? Nah, kalau untuk lingkungan sendiri, alhamdulillah ada pembiasaan-pembiasaan yang memang mendorong siswa untuk melakukan kebiasaan dan kegiatan yang positif, sehingga kalau menurut saya ini sudah mencukupi adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Sebelum ke budaya positif, di sini ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu berarti menuntut, Ibu, bukan menuntut, bukan memaksa. Terus segala pembelajaran yang kita lakukan itu berorientasi pada murid, ya, pada peserta didik. Jadi apa yang kita lakukan harus orientasinya untuk peserta didik. Ingarso sintulodo, inmadya mangun karso, tuturi handayani. Ini adalah peran kita sebagai pendidik. Sebagai Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara sudah menjewantakan 3 peran. Artinya apa sih? Ingarso sintulodo, berarti guru itu sebagai teladan. Nah, ini sejalan dengan perubahan yang namanya budaya positif. Nah, di sini ada namanya konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, paradigma perubahan belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, lalu keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini materi yang akan kita bahas untuk menciptakan lingkungan positif atau budaya positif. Adalah dengan paradigma baru. Tentu kita beberapa kali merubah kurikulum, itu adalah paradigma baru sebenarnya. Sekarang berubah lagi kurikulum merdeka. Tentu ini menjadi paradigma baru bagi kita. Dari kurtilasi yang tema balik lagi ke mata pelajaran, betul nggak berubah? Di sini menurut Diana Gosen bahwa disiplin itu artinya belajar, dari kata Latin yaitu disipline, yang berarti belajar. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin itu pasti ibu nyangkanya disiplin itu taat aturan, patuh pada aturan, betul nggak? Yang sebenarnya yang dikatakan disiplin itu adalah tentang belajar bagaimana kita mengontrol diri. Itu disiplin. Kita tahu bahwa yang kita lakukan ini salah, jadi sadar atas diri sendiri. Itu yang namanya disiplin. Disiplin itu bukan kayak gini, saya pakai helm karena takut ditilang. Itu bukan disiplin, karena itu ketakutan dari luar. Disiplin itu kesadaran diri sendiri. Saya pakai helm karena untuk melindungi diri. Profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa, terus kedua dan berakhlak mulia, serta kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen ada 3 perilaku manusia, Bu. Yang pertama, perilaku karena untuk menghindari hukuman. Kedua, motivasi karena mendapat penghargaan. Ketiga, motivasi karena untuk menghargai diri sendiri. Menurut ibu-ibu, kalau ikut BIMTEK itu termotivasi karena hal mana? Ini 3 hal. Saya yakin Bu Umat sering mendengar ya, Bu. Konsekuensi juga sering mendengar. Restitusi adalah hal baru, betul nggak? Karena saya sendiri baru mendengar hal yang namanya restitusi. Ibu dan bapak saya yakin sering mendengar dan hukuman dan konsekuensi. Coba dibaca dari sini ya, hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah ya. Terus berupa hukuman
fisik atau psikis. Nah, untuk melihat pemahaman ibu tentang hukuman dan konsekuensi, ada pertanyaan ini, Pak. Nah, menurut ibu ini hukuman apa konsekuensi? Kebaca nggak? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, konsekuensi atau hukuman? Kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah hukuman, ya, karena dilakukan secara tiba-tiba, gitu. Ada lagi, Bu? Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat konsekuensi kan? Ya, betul, konsekuensi. Lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, bukan fisik ya? Kan, itu tidak konsekuensi, betul ya? Ada lagi dihukum oleh penghargaan. Ini adalah hal yang sulit yang kita rubah, ya. Dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan ini bisa menghukum, bisa memotivasi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Aturan itu sifatnya memaksa, mengikat. Kalau keyakinan berarti dari dalam. Itu perbedaan yang gampang ya, yang mudah kita pahami. Di sini ada tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah mengimplementasikan membuat keyakinan kelas. Itu hasilnya di kelas saya, Bu. 10 keyakinan kelas yang dibuat oleh murid-murid kelas 5 dan 6. Yang pertama yaitu berdiskusi membuat aturan. Jadi kita tulis suatu aturan. Jangan buang sampah sembarangan. Misalkan aturannya 1, ya. Langkah pertama itu. Tapi itu dari murid-murid ya, jangan kita yang mengusulkan. Jadi murid-murid sendiri. Lalu kedua, merubah peraturan menjadi kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan itu adalah kalimat negatif. Kita buat dari kalimat yang positif, yang enak didengar, yang tidak memaksa. Dirubah jadi buanglah sampah pada tempatnya. Lalu di langkah ketiga, mencarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Oke, buanglah sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya adalah nilai kebersihan. Kita kasih tahu ke mereka bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah nilai kebersihan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, buanglah sampah pada tempatnya kayak gimana? Berarti kalau ada sampah, buang pada tempatnya. Jelaskan seperti itu. Terus, lalu kelima, berdiskusi mengenai peran warga sekolah. Yang terakhir itu memantau setiap waktu tentang keyakinan kelas. Ya, dipantau tuh anak-anak tuh sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Kalau saya setiap kelas suka ditanya, kamu melanggar keyakinan yang mana ini? Ada Pak, yang ini kenapa membuang sampah pada tempat sampahnya? Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Dan kalau di sini kita berarti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan memberikan rasa nyaman dan aman di kelas, ya. Kesenangan, lahir penguasaan, kesenangan. Jadi belajar itu memang harus menyenangkan, selain aman harus menyenangkan. Sekali-kali bolehlah ada ice breaking atau nyanyi-nyanyi, apalagi di kelas 1, kelas 2. Di Tambak Sumur 3 ya mau ada yang buat, rame. Ya memang yang seperti itu. Karena kelas 1, kelas 2 pasti. Nah, 5 posisi kontrol. Untuk mencapai restitusi tadi, kita harus paham tentang posisi kontrol ini. Di sini ada yang pertama penghukum. Ini ada negatif, ada positif. Yang negatif itu penghukum dan
pembuat merasa bersalah. Jadi budak itu salah-salah pun ditunjuk-tunjuk. Gitu ya. Terus yang positifnya sebagai teman, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima terakhir sebagai manajer. Posisi restitusi di mana? Sebagai manajer. Tapi untuk mencapai ke sini susah, apalagi di ruang lingkup SD. SD itu kita harus bisa sebagai teman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini belum fisik ya. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini untuk mencapai posisi kontrol manajer. Namanya segitiga restitusi. Ini bu. Tahap awalnya itu adalah validasi tindakan bukan. Menstabilkan identitas. Tahap pertama itu kita menstabilkan identitas. Lalu kedua, validasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata gini Bu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Awalnya dengan kata-kata itu. Jadi menstabilkan identitas. Ya. Ada video tentang segitiga restitusi, di mana ini anak namanya Baim. Si Baim ini bertengkar sama muridnya, terus kasusnya gitu. Kelihatan sama gurunya si Baim itu marah-marah sampai Baim megang bajunya muridnya, sehingga Baim itu dipanggil oleh seorang guru bernama Pak Ujang. Jadi restitusi itu harus one-to-one ya Bu ya. Harus 4 mata antara murid dan guru, nggak boleh banyak. Kalau ada 2 anak yang bertengkar, kata yang punya masalah, panggil satu-satu. Restitusi itu harus kayak gitu. Dan ini merupakan satu contoh yang bisa saya perlihatkan. Refleksi nomor 1, bagaimana perasaan ketika mempelajari meskipun di sekolah, perasaannya tambah semangat untuk menerapkan bagaimana caranya lebih menciptakan budaya positif lagi di kelas, apalagi masalah keyakinan kelas. Kemudian ada hal yang baru tentu tentang segitiga restitusi, baru mendengar dan baru mengetahui alurnya seperti itu. Kemudian ada tahapan-tahapan yang memang harus dijalankan. Dan yang pertama, bagaimana perasaan kami ya sebagai pendidik ketika mempelajari tentang budaya positif di sekolah, yaitu hari ini ya, hari pertama ini ketika mengetahui banyak informasi dari CGP ya, dari guru penggerak. Jadi banyak ilmu ya, banyak ilmu bagaimana untuk menerapkan ke murid kita seperti apa. Jadi ada banyak contoh gitu. Apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk ibu dan bapak ya. Jangan anggap saya ini orang yang serba tahu, tapi sebenarnya saya sedang belajar. Kita sama-sama belajar. Jangan anggap ini saya ngajarin ke bapak dan ibu, karena kita sama-sama belajar. Kita sama-sama guru di sekolah yang tentu belum sempurna ya. Kita masih butuh keilmuan-keilmuan yang lain, karena pendidikan ini terus berubah, zaman terus berubah, terus berkembang. Tentu kita harus menyesuaikan. Akhir kata kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.